Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Herlambang dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Instrumen Penilaian dan Telaah Soal. Topik ini sangat penting karena instrumen penilaian merupakan salah satu elemen utama dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Selain itu, kita juga akan membahas tentang telaah soal yang melibatkan proses analisis untuk memastikan kualitas soal, baik dari segi validitas, reliabilitas, hingga tingkat kesulitan. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yaitu perkenalkan, nama saya Hamidah Maulida dengan NIM 235150601111035. Dilanjutkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Deskarsi dengan NIM 2351506071111032. Perkenalkan, nama saya Marimba Aulia Putri dengan NIM 235155061111039. Perkenalkan, saya Adinda Naswa Dian Mailani dengan NIM 2351506001111031. Baik, kita mulai dari instrumen penilaian kognitif. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu memahami konsep tipe data dan variabel dalam bahasa pemrograman Kotlin, mengimplementasikan struktur kontrol seperti if-else dan berulangan dalam pemrograman Kotlin. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang membedakan tipe data seperti int, double, dan string, yang menggunakan struktur perulangan untuk mencetak pola tertentu. Kemudian indikator soal, yaitu siswa diberikan potongan kode dengan variabel bertipe int, double, dan string lalu diminta menentukan tipe data masing-masing. Kemudian level kognitif, yang mengklasifikasikan tingkat kemampuan berpikir siswa menjadi 6 tingkatan. Contohnya diberikan soal yang bertujuan untuk memahami operasi matematika dasar. Soal termasuk C2 karena siswa tidak hanya mampu mengingat fakta, tetapi juga memahami konsep dari soal tersebut. Selanjutnya di sini ada kisi-kisi soal uraian. Yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian, yaitu menjelaskan fungsi dasar Node.js, termasuk penggunaan fungsi require untuk mengimpor modul dan mengimplementasikan modul bawaan seperti fs untuk membaca file dan menjelaskan perbedaan antara metode sinkron dan asinkron. Selanjutnya yang kedua ada membuat server HTTP, yaitu siswa diminta melengkapi kode untuk membuat server HTTP sederhana menggunakan modul HTTP dan penjelasan tentang request dan respon dalam konteks server klien. Selanjutnya yang ketiga ada event loop dan proses asinkronous, yaitu memahami cara kerja event loop dalam menangani operasi asinkronus dan menggunakan callback, promise, serta async atau await untuk menangani proses asinkronus. Lalu yang keempat ada manajemen dependensi dengan NPM, yaitu menginstal paket eksternal menggunakan NPM dan menjelaskan pentingnya pengelolaan dependensi dalam proyek Node.js. Selanjutnya yang kelima ada debugging dan penanganan error, yaitu teknik debugging dasar dalam Node.js termasuk penggunaan console.log dan block try catch untuk penanganan error. Yang keenam, penggunaan Express, yaitu mengimplementasikan middleware, routing, serta pengelolaan request dan respon dalam aplikasi Express, dan memahami konsep JWT atau JSON Web Token untuk mengautentikasi pengguna. Yang ketujuh ada database dan RESTful API, yaitu menghubungkan aplikasi Node.js ke database menggunakan Mongoose dan mengimplementasikan endpoint RESTful API yang menangani operasi CRUD atau create, read, update, delete. Selanjutnya yang terakhir ada yang kedelapan, contoh kode, yaitu menyediakan contoh kode yang relevan untuk setiap topik seperti penggunaan modul FS, pembuatan server HTTP, dan implementasi middleware dalam Express. Selanjutnya di sini ada instrumen penilaian psikomotorik,
Yang pertama ada kompetensi dasar. Jadi dalam penilaian psikomotorik ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menetapkan keterampilan praktis terkait pemrograman berbasis web. Kompetensi dasar ini yang diukur mencakup kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan menggunakan alat bantu pemrograman untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi ini dijabarkan secara spesifik dari KD dan mengarah pada hasil yang dapat diukur. Sebagai contoh, siswa diharapkan mampu mengimplementasikan kode sederhana untuk membuat fungsi dasar dengan parameter. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memahami konsep dasar pemrograman dan mampu mengaplikasikannya secara praktis. Selanjutnya ada indikator soal. Jadi ini dirancang untuk mengukur IPK melalui bentuk evaluasi langsung. Contohnya, siswa diminta untuk membuat kode yang menghitung jumlah bilangan genap dan dalam rentang angka tertentu dan mengujinya menggunakan perangkat lunak pemrograman. Bentuk soal ini mendorong siswa untuk mempraktikkan keterampilan pemrograman mereka secara langsung. Selanjutnya yang terakhir ada level psikomotorik, yaitu penilaian ini juga mengacu pada level psikomotorik tertentu untuk mengklasifikasikan kemampuan siswa. Sebagai contoh, pada level P2 atau kesiapan, siswa ini diharapkan dapat menggunakan fitur pengeditan kode untuk mengoreksi kesalahan dasar pada kode yang sudah ada. Fokus utama dari level ini adalah mengukur penguasaan siswa terhadap debugging menggunakan logika sederhana. Selanjutnya adalah proses telaah soal. Nah, definisi dari telaah soal sendiri adalah proses evaluasi terhadap soal untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya dengan indikator pembelajaran serta standar kompetensi yang telah ditentukan. Tujuan telaah soal adalah memastikan soal sesuai dengan tujuan pembelajaran, menjamin kejelasan bahasa dan struktur soal, serta mendeteksi adanya bias atau kesalahan dalam soal. Jenis telaah soal sendiri ada tiga, yaitu telaah soal pilihan ganda yang tujuannya mengevaluasi struktur pertanyaan, pilihan jawaban, dan logika penyelesaian. Telaah soal uraian bertujuan untuk mengevaluasi kejelasan perintah dan keluasan jawaban yang diharapkan. Telaah soal penilaian kerja bertujuan untuk mengevaluasi relevansi tugas dengan kompetensi yang diukur. Aspek yang ditelaah ini adalah validitas isi, apakah soal sesuai dengan materi yang diajarkan? Tingkat kesulitan ini merupakan apakah soal tersebut memiliki tingkat kesulitan yang proporsional. Keberpihakan yaitu apakah soal ini itu bebas dari unsur bias atau diskriminasi. Dan kejelasan bahasa yang merupakan apakah soal mudah dipahami oleh peserta didik. Proses telaah soal sendiri ada tiga. Yang pertama, melakukan pembacaan dan analisis soal. Kedua, membandingkan soal dengan kisi-kisi atau indikator kompetensi. Yang ketiga, memberikan masukan atau perbaikan untuk memperbaiki soal yang tidak sesuai. Hasil telaah soal ini nanti laporan hasil telaah yang mencakup temuan masalah dan rekomendasi perbaikan. Perbaikan soal yang disepakati sesuai masukan dari telaah. Selanjutnya ada penghitungan AVS. Icons V adalah metode yang digunakan untuk mengukur validitas isi atau content validity dari suatu instrumen, seperti soal atau item dalam kuesioner untuk memastikan bahwa item tersebut sudah sesuai dengan tujuan pengukuran. Validitas isi ini dihitung berdasarkan penilaian sejumlah ahli atau panelis yang memberikan skor terhadap setiap item. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan skala tertentu, misalnya dari angka terendah hingga angka tertinggi, yang menunjukkan sejauh mana item tersebut relevan dan mewakili konstruksi yang ingin diukur. Nah, formula yang diajukan oleh icon adalah sebagai berikut yang bisa dilihat pada gambar. Lalu yang selanjutnya ada contoh AVS. Di sini kita menggunakan analisis soal uraian yang sebelumnya telah kita kerjakan. Nah, jika dilihat dari nomor 2,
Total nilai AVS adalah 0,58 yang mana itu berarti tidak valid, sedangkan jika dilihat dari nomor 8 dengan total nilai AVS 0,93 yang berarti valid. Nah, ini bisa dilihat pada note di bawah. Jika AVS melebihi baseline AVS lebih atau sama dengan 0,90, maka kolom simpulan diisi valid. Jika AVS belum melebihi baseline, maka kolom simpulan diisi tidak valid. Berikut adalah contoh soal telaah pilihan ganda. Nah, kriteria yang valid, yang pertama, memiliki kesesuaian narasi pertanyaan dengan indikator soal. Contohnya pada kriteria nomor 5, dengan skor AVS 0,93, yang berarti narasi pada soal nomor 5 sesuai dengan indikator soal, memiliki kejelasan struktur kalimat, serta tidak menimbulkan kebingungan bagi siswa. Nah, sedangkan kriteria yang tidak valid, yang pertama, kesesuaian narasi pertanyaan dengan kompetensi dasar. Nah, ini bisa dilihat pada kriteria nomor 7 dengan skor AVS 0,45, yang berarti narasi soal nomor 7 tidak relevan dengan kompetensi dasar yang diukur sehingga perlu perbaikan dalam penyusunan narasi dan tujuan soal. Nah, untuk kesimpulannya, laporan ini mencakup proses perencanaan, penyusunan, uji coba, telaah, dan analisis soal untuk memastikan kualitas soal sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Hasil telaah menunjukkan beberapa soal valid dan layak digunakan, sementara soal yang tidak valid memerlukan perbaikan dengan narasi, tingkat kesulitan, dan relevansi. Rekomendasi perbaikan diberikan agar soal lebih efektif, objektif, dan akurat dalam mengukur kemampuan peserta didik. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.